few moments later. Ada Bel. Ayo masuk. Cepat. Ntar kita telat guys. Yuk. Lantai berapa? Untuk masih siapa? Mila Bu. Saya Bu, siapkan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Baik. Sehat-sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk belajar secara tatap muka di kelas ini. Ada yang masih ingat nggak kemarin ibu bahas materi tentang apa? Bu. Hama dan penyakit komoditas perikanan. Ya, nah pada hari ini ibu mau mengajarkan materi tentang inovasi dan rekayasa peningkatan mutu pakan komoditas pada budidaya perikanan. Baik, ibu absen ya untuk hari ini. Nabila Masalika Hadir Bu. Siti Salha hadir Bu. Sabrina Aziza Hadir Bu. Wafika Amirat Sakit. Oh ya, sakit apa dia? Demam. Itu suratnya menyusun apa Bu? Baik. Lalu Hemdul Hidayati Izin Bu. Acara Kemana? keluarga ada nikahan. Oh dia nikah. Iya Bu. Kakaknya Bu. Oke, kita mulai aja ya untuk materi hari ini. Teman-teman ada yang tahu nggak kegiatan budidaya itu apa? Kegiatan produksi memperbanyak Ya, yang lain, jawaban yang lain. pemeliharaan atau penangkaran aquaculture. Ya, benar ya jawaban teman-teman semua itu. Jadi budidaya itu kegiatan memproduksi atau memperbanyak organisme akuatik atau organisme perairan untuk mendapatkan tujuan utamanya tahu apa? Keuntungan. Ya, keuntungan di sini itu bagaimana cara supaya budidaya itu tidak gagal ya teman-teman. Karena kalau gagal itu kan sangat merugikan sekali ya, merugikan materi, merugikan fisik, tenaga, karena udah capek-capek tapi malah gagal. Nah, salah satu upaya supaya budidaya tidak gagal yaitu dengan menerapkan inovasi dan rekayasa peningkatan mutu pakan nih. Apakah pakan itu berkualitas atau tidak, cocok atau tidak dengan komoditas perikanan yang kita pelihara gitu ya teman-teman. Nah, tadi kan udah ibu jelasin, teman-teman juga tahu ya pengertian budidaya itu apa. Sekarang ke inovasinya. Nah, apa inovasi itu apa? Kayak ide itu Bu, pengembangan. Ya, benar. Ya, jadi inovasi itu inovasi sendiri merujuk kepada pengembangan dan implementasi ide, produk atau proses baru yang bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi, kualitas, dan nilai suatu produk. Nah, inovasi sendiri berhubungan nih dengan rekayasa. Jadi kalau ada inovasi, pasti direkayasa kan, karena inovasi itu menemukan ide baru ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya itu inovasi bisa terbentuk? Misalkan teman-teman punya inovasi membuat pakan untuk ikan lele, masukin daun pepaya, karena katanya itu daun pepaya itu mempunyai kandungan tanin, saponin dan lain untuk antibakterian. Nah, teman-teman kan lebih ide ya, gimana caranya supaya daun pepaya itu beneran bisa antibakterian pada budidaya ikan ini nih. Kan tidak mungkin ya ikan budidayanya dikasih langsung daun pepayanya gitu ya. Nah, ini ada cara-caranya. Oke, next ya. Hari ini itu akan menjelaskan definisi, tujuan, jenis, faktor-faktornya, tekniknya bagaimana, dan formulasi pakan yang cocoknya itu seperti apa ya teman-teman. Nah, tadi definisinya itu merujuk pada pengembangan, implementasi, proses baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau nilai suatu produk. Jadi inovasi itu merujuk pada pengembangan proses pembuatan baru gitu dari inovasi yang sebelumnya. Yang tadi udah gue kasih contoh gitu ya, misalkan ada pakan kan menginovasiin sebagai antibakterian ditambah dengan daun pepaya karena dia mengandung komposisi seperti kandungan tanin, saponin itu yang sebagai antibakterian. Nah, inovasi itu pasti nyambung dengan rekayasa. Rekayasa sendiri untuk peningkatan mutu pakan melibatkan penggunaan teknik dan metode rekayasa untuk meningkatkan kualitas pakan yang diberikan kepada ikan. Oke, next ya teman-teman. Di sini ada jenis pakan. Jenis pakan itu terdapat dua jenis. Yang pertama, pakan alami dan buatan. Ada yang tahu perbedaannya apa? Kalau yang alami itu jadi pakannya dari alam. Contohnya ada kayak fitoplankton, zooplankton, terus pokoknya mikroorganisme gitu yang kecil. Terus kalau buatan itu yang dibuat sama manusia, contohnya kayak pelet. Ya, benar banget ya Dila ya. Jadi kalau penam itu kayak fito dan zooplankton kayaknya dari alam ya, seperti artenia juga ada termasuk tuh ke pakan alami. Tahu kan artenia? Tapi sekarang tuh artenia udah bisa dijadikan pakan buatan gitu teman-teman. Jadi dia tuh dijualnya kayak dalam bentuk kalengan. Tapi juga udah bisa-bisain di botolan kecil gitu. Jadi kayak semacam serbuk gitu kalau udah dijadikan pakan ya teman-teman. Nah, kalau pakan buatan itu ada kayak pelet. Nah, pelet ini dibuat dengan mencampurkan berbagai bahan termasuk protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, fungsinya ini gimana nih biar peletnya ini bisa membuat ikan itu sehat dan tumbuh besar gitu. Karena dia kan mengandungnya tadi ya berbagai macam protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral. Selanjutnya ada ekstrudat pakan. Ekstrudat pakan sendiri itu seperti proses ekstrusi, digunakannya untuk memberikan tekanan dan panas tinggi. Lalu ada granul pakan, namanya aja sudah granul. Granul itu berarti seperti ada butiran-butiran gitu ya, kayak semacam granula, tahu kan? Granul pakan, jadi pakannya itu ada butiran kecil. Itu tuh biasanya untuk ukuran ikan yang kecil-kecil juga ya, sesuai ukurannya. Yang udah ibu singgung tadi pas awal, kan tidak mungkin ya ikan kecil dikasih makanan pakan yang ukuran besar-besar gitu. Kita biasanya kasih pakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan ikan yang kita pelihara sendiri. Misalkan kita memelihara ikan cupang gitu ya, kita kan tidak mungkin tuh kasih makannya yang ukuran besar. Paling dikasih makannya yang seperti cacing tubifex atau pakan kayak artenia yang kecil-kecil gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas mutu pakan pada modus perikanan. Faktornya sendiri yang pertama itu ada komposisi nutrisi. Nah, ini faktor nutrisi ini yang dari ibu singgung bisa membuat ikan itu sehat gitu ya, tidak terkena penyakit atau apa. Jadi nutrisinya itu harus dengan proporsi yang tepat, seperti penambahan protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral itu cukup gitu untuk kebutuhan ikan tersebut. Lalu kedua, ketersediaan nutrisi, kemampuan pakan untuk memberikan nutrisi supaya mudah dicerna atau bisa dikelola. Nah, next ada kebersihan dan keamanan pakan. Pastikan bahwa pakan yang kita buat itu bebas dari kontaminasi,
yang dapat membahayakan kesehatan ikan dan manusia. Lalu teknologi produksi. Nah, proses teknologi ini maksudnya proses produksinya teman-teman. Gimana produksi ini supaya efisien dan memenuhi standar keamanan pangan. Lalu ada inovasi dalam formula dan produksi. Penggunaan bahan baku baru, aditif, atau teknologi produksi terkini untuk meningkatkan kualitas pakan. Lalu ada konsistensi dan stabilitas kualitas yang konsisten dari satu batch pakan ke batch lainnya. Lalu keberlanjutan bahan baku, pilihan bahan baku yang berkelanjutan dan yang mendukung untuk lingkungan teman-teman. Jadi bahan bakunya itu kita pakainya yang tidak merugikan ke lingkungan teman-teman. Misalkan kita kan kalau misalkan kasih pakan dengan bahan yang sembarangan itu, nanti ikan itu mengeluarkan limbah di area air itu ya. Nah, gimana tuh limbah yang terdapat di perairan budaya itu tidak merusak lingkungan? Salah satunya kualitas pakannya harus bagus ya teman-teman. Nah, next ada teknik yang dapat diterapkan nih untuk membuat inovasinya itu seperti apa. Yang pertama itu ada lakukan analisis bahan baku pakan untuk memahami komposisi nutrisinya. Jadi kita analisis dulu nih bahan bakunya, kita mau pakai yang kayak gimana. Kayak tadi udah disinggung, misalkan mau pakai daun pepaya atau tumbuhan lainnya gitu ya. Daun jambu juga bisa sebagai antibakteria gitu untuk kepakan atau campuran pakannya gitu. Lalu gunakan teknologi yang canggih seperti spektroskopi inframerah dekat atau NIR untuk analisis cepat dan akurat. Teknik yang lainnya juga ada formulasi pakan. Jadi bagaimana nih formulasi pakan itu untuk menjadi pertimbangan faktor kesehatan, performa pertumbuhan dan bisa berkelanjutan gitu. Lalu gunakan perangkat lunak atau formulasi pakan untuk merancang campuran yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan target gitu ya, komoditas mereka. Lalu ada rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini harus mempertimbangkan aspek biofortifikasi untuk meningkatkan kandungan nutrisi tanaman yang dicampurkan untuk pakan pada komoditas perikanan kita ya. Next ada teknologi pengolahan. Terapan teknologi pengolahan yang inovatif seperti ekstrusi, fermentasi, atau pelletisasi untuk meningkatkan pencernaan dan penyerapan nutrisi. Gunakan juga teknologi enzim untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi. Lalu ada bahan baku alternatif. Nah, cari sumber protein alternatif itu yang bisa dan yang mudah ditemukan dan dari alam itu loh teman-teman. Jadi semacam larva, mikroalga atau mikroba yang biasanya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber protein yang lebih susah dicari gitu. Karena itu kan yang tadi udah disebutkan lebih mudah dicari gitu ya teman-teman. Lalu pertimbangkan bahan baku lokal. Kan kalau lokal itu lebih lebih maksudnya lebih kualitasnya bagus dan juga harganya lebih ekonomis gitu, untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Nah, lanjut ada pemanfaatan limbah. Jadi pemanfaatan limbah ini biasanya sebagai bahan baku pakan atau suplemen dengan mempertimbangkan konsep zero waste dalam desain produksi ikan. Lalu ada pemantauan dan otomasi seperti terapkan sensor atau teknologi untuk mengukur kinerja produksi dan kesehatan pemeliharaan itu secara real time. Juga menggunakan sistem otomasi untuk mengoptimalkan proses produksi. Nah, itu tuh bisa menggunakan sistem otomasi untuk mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi kesalahan. Dan teknik ini harus berkelanjutan. Maksudnya keberlanjutan di sini fokus pada prinsip dengan mengurangi jejak karbon, penggunaan air, dan dampak lingkungan lainnya. Selanjutnya suplementasi nutrisi. Kita harus identifikasi dulu nih kekurangan nutrisi pada pakan itu apa. Nah, bisa ditambahkan suplemen yang sesuai. Lalu pertimbangkan suplemen inovatif seperti tambahan probiotik atau prebiotik untuk mendukung kesehatan pencernaannya. Next ada pengembangan produk khusus. Sesuaikan formulasi pakan untuk kebutuhan budidaya kita ya teman-teman.
lalu pahami kebutuhan spesifiknya untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai gitu. Next, selanjutnya ada formulasi pakan. Formulasi pakan sendiri merupakan rumusan pakan dengan komposisi bahan pakan yang diperlukan dan sesuai dengan macam pakan yang akan dibuat. Formulasi yang baik berarti mengandung semua nutrisi yang diperlukan biota dan secara ekonomis murah serta mudah diperoleh sehingga memberikan keuntungan. Oleh karena itu, penyusunan formulasi pakan bertujuan untuk memperoleh nutrisi yang diperlukan, baik dalam jumlah perbandingan yang tepat, untuk pertumbuhan biota yang optimal. Untuk menyusun formulasi pakan, diperlukannya pengetahuan tentang bahan baku pakan. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bahan itu antara lain kesediaan bahan. Pada umumnya, bahan makanan yang digunakan pada bahan pembuatan pakan itu berbeda dengan pakan untuk manusia gitu ya. Kenapa sulit ditemukan? Karena berbeda dengan makanan manusia. Kalau makanan manusia kan tersedia banyak gitu ya, di mana-mana mudah ditemukan, sedangkan pakan sendiri lebih susah gitu. Nah, oleh karena itu dasar dari penyusunan formulasi pakan adalah harga yang murah dan efektif serta kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi. Hal penting yang harus dipertimbangkan di dalam menentukan harga tersebut bukanlah persen harga, tetapi hal penting yang harus dipertimbangkan di dalam membandingkan harga bukanlah persen harga pakan, tetapi per unit nutrien yang terkandung di dalam bahan pakan, khususnya pada kandungan protein. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu. Oke, boleh Siti. Tadi kan ada faktor ketersediaan bahan pakan sama harga. Nah, selain dua faktor itu ada faktor lain nggak Bu yang mempengaruhi untuk mutu pakan? Oke, pertanyaan bagus ya Siti. Jadi selain kesediaan harga bahan baku, komposisi pakan juga disusun berdasarkan kebiasaan makan dan makanan biota air, di mana kemampuan organisme itu memanfaatkan bahannya, lalu tipe makan yang diinginkan itu sesuai dengan umur biota air yang dibudidaya, serta kebutuhan biota air akan zat gizi dan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, dan beberapa zat esensial lain yang dibutuhkan sebagai energi. Gitu ya teman, gitu ya Siti ya. Oke, bagus ya pertanyaannya Siti. Selain kesediaan dan harga bahan baku, komposisi pakan juga nih harus diperlukan dan disusun berdasarkan kebiasaan makan dan makanan biota air. Jadi maksudnya kebiasaan makanan biota air itu gimana komunitas yang kita pelihara itu sesuai nih dengan kebiasaan makannya. Misalkan pelihara ikan lele, dia kebiasaan makan itu pagi, sore, dan malam hari. Nah, bagaimana tuh kita bisa menyesuaikan dengan komoditas yang kita pelihara juga ya teman-teman. Lalu kemampuan organisme memanfaatkan bahan seperti yang sudah saya singgung ya. Misalkan ikan karnivor gitu ya, kita harus memberikannya pakan yang karnivor juga yang terbuat dari protein gitu kan. Gak mungkin ikan omnivor diberi makan pakan yang terbuat dari bahan protein karnivor gitu ya. Nah, pakan yang diinginkan sesuai dengan umur biota air yang sudah saya singgung tadi ya teman-teman ya. Tidak mungkin yang ikan kecil-kecil itu ingin pakan yang besar-besar gitu. Biasanya dia susah untuk mencernanya. Nah, zat gizinya juga nih, nutrisinya juga harus sesuai nih yang dibutuhkan si peliharaan kita sendiri, seperti protein, lemak, serat, dan beberapa zat esensialnya itu harus sesuai kebutuhan ikan yang kita pelihara untuk sebagai energi dia. Nah, beberapa zat nutrisinya juga harus sesuai kebutuhannya teman-teman, seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, dan beberapa zat esensial lainnya itu harus sesuai itu dengan kebutuhan ikan yang kita pelihara sebagai cadangan energi untuk ikan tersebut. Apakah sudah cukup Siti untuk jawabannya? Cukup Bu, terima kasih. Oke, next ya teman-teman. Di sini ada metode nih untuk menyusun formulasi pakan. Ada beberapa metode yang Ibu kenalkan ya. Yang pertama itu ada trial and error. Dia ini digunakan untuk membuat pakan skala kecil, dapat menggunakan perhitungan manual ataupun dengan Microsoft Excel nih teman-teman. Lalu ada juga model worksheet. Biasanya menggunakan Microsoft Excel juga sama.
Dan juga ada metode Person Square atau biasa disebut segi 4 digunakan untuk menggambarkan kadar nutrisi protein, lemak, karbohidrat atau nutrisi lainnya yang diperlukan oleh biota air seperti vitamin dan mineral. Dengan dasar pembagian tingkatan protein, tingkatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu protein basal dan protein suplemen. Lalu ada metode aljabar, menggunakan persamaan matematika untuk menentukan informasi dan formulasi pakan, di mana bahan bakunya diumpamakan menjadi variabel x dan y. Misalnya, variabel x merupakan berat bahan baku dari kelompok sumber protein suplemen, sedangkan y merupakan berat kelompok sumber protein basal, atau bisa juga dibuat sebaliknya ya teman-teman. Paham nggak maksud ibu? Paham. Nah, itu ada sedikit soal ya untuk teman-teman supaya teman-teman bisa lebih paham tentang perhitungan pakan pada perikanan ini seperti apa. Tolong untuk dicatat dan dikerjakan sekarang juga ya teman-teman ya. Ya Bu. Nah teman-teman dapat ya catat sekarang soalnya. Harga tepung ikan impor dengan kandungan protein 66% adalah 17.000 per kilogram. Dengan sedangkan harga tepung ikan lokal yang mengandung protein 40% adalah 15.000 per kilogram. Tepung ikan manakah yang berharga lebih murah? Nah, silakan kerjakan ya teman-teman ya. Jadi udah ada yang bisa belum jawab soal dari ibu tadi? Aku Bu. Ya. Jadi hasil perhitungan yang udah aku hitung, tepung ikan impor itu lebih murah sekitar harga Rp25.757, sedangkan kalau misalkan tepung ikan yang lokal itu lebih mahal Rp37.500. Itu tuh dilihat atau dihasilkan dari perhitungan unit protein yang terkandungnya Bu. Benar nggak? Ya, tepat sekali ya, benar. Berarti udah pada paham ya? Ada yang masih belum bingung nggak teman-teman? Aku masih bingung Bu. Jadi gini ya, bila cara perhitungan itu bahan baku dengan kandungan protein X. Jadi protein X itu per 100 dikali 1000 gram protein. Contoh nih, dalam 1 kg tepung kedelai mengandung protein 45%. Nah, berarti artinya dalam 1 kg tepung kedelai tersebut mengandung protein sebanyak 450 gram. Itu perhitungannya dari yang tadi. X itu kandungan protein per 100 dikali 1000 gram. Gitu ya perhitungannya teman-teman ya. Oke, untuk materi perhitungan ini udah paham ya teman-teman semuanya ya? Paham. Baik. Nah, karena bel juga sudah berbunyi ya, alhamdulillah materi juga udah selesai teman-teman ya. Coba Siti simpulkan yang udah ibu kasih tahu tadi.
Oh, jadi kan di budidaya itu kan merupakan inovasi pengembangan atau implementasi ide baru. Nah, untuk mendukung budidaya itu kan salah satunya faktor pakan. Jadi inovasi pakan alami dan pakan buatan itu harus dilakukan untuk mendukung budidayanya berjalan dengan lancar. Sekian dulu. Ya benar ya, kesimpulan yang dapat disimpulkan itu inovasi dan rekayasa dalam pengembangan pakan perikanan sangat penting ya teman-teman untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikan secara berkelanjutan. Maksudnya di sini berkelanjutan itu dapat dimanfaatkan untuk era selanjutnya gitu teman-teman ya. Jadi tidak hanya era sekarang saja nih untuk inovasinya gitu. Nah terus industri perikanan secara keseluruhan juga kan masih membutuhkan inovasi dari kalangan kita sebagai anak muda gitu teman-teman ya. Nah dalam produksinya sendiri kita masih kritis nih dalam aspek kritis dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan di sektor perikanan. Lalu kita harus memastikan gimana produksi pakan yang berkualitas untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan ikan. Ya salah satunya dari dengan cara inovasi dan rekayasa di mana kita menemukan ide atau gagasan baru untuk menemukan pakan dan yang berkualitas. Sekian dari Ibu ya materinya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.